Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Ardian Awaludin, dalam pembelajaran matematika peminatan kelas 10. Ya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengenali fungsi logaritma, tapi sebelumnya kita juga akan berkenalan dengan dasar-dasar logaritma ya. Jadi itu merupakan dasar-dasar dari pengerjaan kita nantinya dalam mempelajari fungsi logaritma, melukis fungsi logaritma, persamaan logaritma, sampai pertidaksamaan logaritma. Oke, untuk sebelumnya ada baiknya kita berdoa dulu sebelum memulai belajar kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk dasar logaritma ya, jadi sudah saya ulas tentang logaritma secara umum. Definisinya yaitu seperti ini ya. Y sama dengan A log X-nya. Ini bisa diubah menjadi X sama dengan A pangkat Y. Jadi, A-nya di sini, A-nya ya. Nih, saya ganti dulu dengan tinta putih ya. A-nya ini sebagai basisnya. A-nya ini. A-nya sebagai basis, kemudian X-nya sebagai numerus. Syarat A di logaritma adalah A-nya harus positif, jadi tidak ada lagi A itu negatif ya. Dan A-nya tidak boleh 1. Jadi kalau kalian menemui logaritma yang basisnya itu 1, maka itu salah ya. Jadi kita perlu tahu dulu ya. Kemudian numerusnya ini harus positif. Jadi kalau ada numerus yang berupa bilangan negatif, maka tidak usah dikerjakan saja. Dan Y adalah sebagai hasil logaritma. Contohnya, contohnya ya. Contohnya saya punya dua soal. Soal yang pertama adalah 2 log 8. Bagaimana kita mengerjakan 2 log 8? 2 log 8 itu kita nyatakan sebagai Y. Atau bisa kita ubah menjadi definisi seperti ini. Berarti Y sama dengan 2 log 8. Kita ubah 2 log 8 itu menjadi bentuk perpangkatan, yaitu X. X-nya adalah 8. Ya, posisinya X-nya sama dengan 8. Kemudian A-nya basisnya adalah 2. Pangkat Y, Y-nya ya. Nah, ini 8 sama dengan 2 pangkat berapa ya? Maka kita bisa tahu pakai persamaan eksponen ya. 8 adalah 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat Y. Sehingga dari sini kita bisa tahu Y-nya sama dengan 3. Karena apa? Karena basisnya sudah sama. Kalau sudah tahu hal seperti ini, maka kita bisa mengembalikan Y adalah 2 log 8, sehingga kita bisa menuliskan 2 log 8 itu sama dengan Y sama dengan 3. Nah, itu sudah ketemu caranya. Oke, itu yang pertama. Untuk yang kedua, ada soal seperti ini. 10 log 1/10. 10 log 1/10. Ini ada kemiripan nih. 10 log 1/10. Ini kita nyatakan sebagai Y juga. Nah, dengan cara yang sama, Y sama dengan 10 log 1/10. Ini bisa kita ganti menjadi, kita bisa ganti menjadi X-nya, berarti 1/10. 1/10 sama dengan, ya, 1/10 sama dengan, basisnya adalah 10. 10 pangkat Y. Nah, jadikan seperti ini. Kemudian kita bisa mengganti menjadi bilangan pangkat 10 ya, bilangan basisnya 10. 1/10 adalah 10 pangkat min 1 sama dengan 10 pangkat Y. Sehingga ini akan bisa menjadi Y sama dengan min 1 atau min 1 sama dengan Y. Sehingga otomatis ini terjawab. 10 log 1/10 adalah Y adalah min 1. Ini caranya dengan cara menggunakan definisi. Tentunya di beberapa slide
selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifatnya supaya memudahkan ketika kita mengerjakan, tidak usah menggunakan definisi terus, ada sifat-sifatnya. Oke, kita pelajari sifat-sifatnya. Ini sifat-sifat logaritma, boleh dihafalkan, boleh dimengerti, tapi paling bagus hafal plus mengerti. Bagaimana caranya? Dengan cara latihan ya. Jadi kalau dihafalkan saja pasti akan lupa, tapi dengan cara latihan nanti rumusnya akan hilang dengan sendirinya dari otak kita, tapi penggunaannya masih tersisa terus ya. Tinggal terus di sini. Oke, kita punya beberapa sifatnya. Ada 10 sifat, di beberapa buku mungkin ada 9 sifat, ada yang sampai 16 sifat, dan seterusnya. Itu merupakan penjabaran ya. Di bebas ya sebenarnya, di beberapa sifat yang sering keluar ya, sifat ketiga, sifat keempat, sifat kelima, sifat keenam ini sering keluar banget ini, 3, 4, 5, 6. Kemudian sifat ke-9 ya juga sering ya. Yang sering banget keluar ini sifat 3, 4, 5, 6, dan 9. Yang paling sering banget keluar 3, 4, 5, 6. Tapi tidak ada salahnya kita hafalkan semuanya. Ya, kita latihan dulu sehingga kita tahu sebenarnya bagaimana sih penggunaannya. Contoh, log 5 plus log 2. Loh, ini tidak ada basisnya. Bagaimana itu? Log yang tidak ada basisnya, ya, saya kasih pengingat. Nah, ini pengingatnya. Log A tidak ada basisnya, sama saja kita tulis 10 log A. Nah, jadi ingat ini, log A yang tidak ada basisnya sama sekali ini, kita tulis 10 log A. Jadi ketika log 5 plus log 2, ini sama saja kita mengoperasikan 10 log 5 plus 10 log 2. Tapi tidak ada salahnya kita tidak usah nulis basisnya dulu ya. Log 5 plus log 2, basisnya sama-sama tidak ada ya. Jadi sama-sama 10. Penjumlahan logaritma, berarti kita gunakan sifat ketiga. Sifat ketiga ini. Berarti log 5 tambah log 2 sama dengan, ternyata ketika dijumlahkan dua log ini, akan bisa bergabung menjadi satu, menjadi perkalian. B kali C. A log B tambah A log C. A log B C. Berarti log 5 kali 2 sama dengan log 10. Oke, jadi sama dengan log 10. Padahal log 10 itu sama dengan, padahal log 10 sama dengan 10 log 10 ya. Log 10 itu sama dengan 10 log 10. Karena apa? Tidak ada basisnya, itu sama saja basisnya sama dengan 10. Sehingga 10 log 10 adalah A log A. Sifat kedua kita gunakan. A log A sama dengan 1. A log A, 10 log 10 sama dengan 1. Sudah selesai ini hasilnya sama dengan 1. Oke, itu mengenai contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ini bukan contoh nomor 2 ya, ini 2 kali. 2 kali 2 log 2 per 3 tambah 2 log 81 per 8 dikurangi 2 kali 2 log 3 per 4. Bagaimana? Wah, ini kelihatan memusingkan sekali. Tapi ketika kita sudah tahu sifatnya, maka ini akan sangat mudah. Kita coba ya. Ketika kita mau menjumlahkan dan mengurangkan, kita pasti harus mempunyai basis yang sama. Kita lihat basisnya sama, 2, 2, 2. Tapi di depannya tidak ada angka sama sekali. Sehingga duanya harus kita siasati. Harus kita siasati. Menjadi apa? Kita lihat sifat nomor 6. A pangkat M log B pangkat N. Kalau ada pengali di depan, 2, ya, 2 seperti ini, misalkan N ya, bisa kita pindah letaknya menjadi pangkat yang bagian belakang, pangkat numerus. Sehingga, kalau kita punya A log B, ini ada pengalinya N seperti ini, bisa kita ubah menjadi A log B pangkat N. Ya, ini ya, pakai cara ini. Ini sama saja sifat ke-6, tapi kita olah menjadi lebih mudah. Kita langsung kerjakan. 2 log 2 per 3.
Nah, 2-nya pindah ke belakang menjadi pangkat 2, tambah 2 log 81 per 8, kurangi 2 log 3 per 4, ini dipangkatkan 2 ya, karena 2-nya pindah ke belakang. 3 per 4 dipangkatkan 2. Nah, oke, lihat, 2-nya sudah pindah ke belakang menjadi pangkat semuanya. Sehingga ini langsung bisa kita kerjakan penjumlahan dan pengurangan. Berarti kalau dijumlahkan, numerusnya dikali. Kalau dikurangkan, numerusnya dibagi. Sehingga ini menjadi 2 log 2 per 3 pangkat 2. Langsung kita jadikan 4 per 9. Oke. Habis itu, dijumlah berarti dikalikan dengan 81 per 8. Kemudian dikurangkan. Dikurangkan berarti dibagi. Dibagi dengan, nah ini saya buat kurung sekalian ya. 3 per 4 pangkat 2 berarti 9 per 16. Kita ubah dulu supaya enak menghitungnya. 2 log 4 per 9 kali 81 per 8 dibagi dengan pecahan, berarti yang bagian bawah akan naik 16 per 9. Nah, seperti itu ya. Jadi kita ingat-ingat bagaimana membagikan sebuah pecahan. Ini sudah pernah dibahas mungkin di SMP ya. Kemudian selanjutnya kita operasikan ya. 81 dibagi 9 dibagi 9 habis ya. 81 dibagi 9 dibagi 9 habis. Kemudian 4 dibagi 8 adalah ini di sini 2. Tinggal 16 bagi 2 adalah 8. Berarti 2 log 16 bagi 2 adalah 8. Oke. Sudah hampir selesai ini. Tinggal kita buat menjadi 2 log 8 adalah 2 pangkat 3. Nah, 2 log 8 adalah 2 pangkat 3. Kemudian 2 log 2 pangkat 3, ini kita kembalikan lagi ke sini. 3-nya bisa kita bawa ke depan. 3 kali A log B. 2 log 2. Sehingga ini bisa menjadi 3 kali 2 log 2 A log A. Nah, ini kita pakai ini. Jadi kita sudah pakai sifat banyak sekali ini. 2 log 2 adalah 1. Sehingga 3 kali 1 adalah 3. Ini jawabannya. 3 ya. Oke, kita lanjutkan. Karena contoh ini kita sudah belajar memahami contoh sifat nomor 2, 3, 4, dan 6 ya. Kemudian ada contoh lagi seperti ini. Jika 9 log 8 sama dengan A, hitunglah 4 log 3. Bagaimana cara kita otak-atik ini ya? Biasanya kalau ada yang seperti ini, kita pahami dulu. 3 ada hubungannya dengan 9, pasti ada. 4 ada hubungannya dengan 8, ini pastinya dibuat dalam bentuk perpangkatan ya, karena kita akan menggunakan sifat ke-6. Bagaimana caranya? Kita tulis saja. Ya, kalau ada yang diketahui kayak gini, ditulis saja. Kemudian di otak-atik. Di otak-atik matok. 9 ini kita buat menjadi 3 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2. Log 8 adalah 2 pangkat 3. Oke, sudah selesai. Kemudian diapakan? Nah, 3 pangkat 2 log 2 pangkat 3. Ini A. 3 pangkat 2 log 2 pangkat 3. Kita pakai ini. 3 pangkat 2 log 2 pangkat 3. Berarti yang pangkat belakang jadikan atas. Pangkat depan jadikan bawah. Sehingga bagian ruas kirinya akan menjadi pangkat bagian belakang adalah 3. Pangkat bagian depan adalah 2. Berarti pangkatnya di sini 3, pangkatnya di sini 2. Kali, karena pangkatnya sudah diambil dan ditempatkan di depan, maka tinggal 3 log 2.
Oke, sama dengan A. Ya, kita akan mendapatkan, kita pindah ya, 3 log 2 sama dengan A kali 3/2 pindah ke sana jadi 2/3. Dibalik saja. Atas jadi bawah, bawah jadi atas. Oke, gitu. Cukup. Ini baru 3 log 2, belum 4 log 3. Kita perlu membalik ya. Kita tulis dulu 3 log 2, kita tulis dulu 3 log 2 sama dengan apa namanya? 2A per 3. Sekarang kita lanjutkan. Bagian 3-nya itu di belakang. Kita perlu membalik. Sifat ke-9 kita pahami. A log B, 1 per B log A. Nah, A log B jadi B log A. Caranya dibalik. Sehingga acara pembalikan itu bisa menjadi apa? 2 log 3 ini bisa dibalik. Karena ini dibalik, maka ruas kanan juga dibalik. 3/2A. Oke. Cukup simpel ya. Cukup simpel. Kita bisa melanjutkan. Sekarang kita mencari 4 log 3. Bagaimana caranya 4 log 3 itu? 4 log 3 adalah 2 pangkat 2 log 3 pangkat 1. Betul tidak ya? 4 adalah 2 pangkat 2, 3 adalah 3 pangkat 1. Dengan menggunakan sifat ke-6, yang belakang ditulis duluan, 1, yang depan ditulis belakangan, di bagian bawah, setengah, kali 2 log 3. Sama dengan setengah kali 2 log 3-nya adalah, nah 2 log 3-nya adalah 3/2A. Sehingga kalau ada soal seperti ini, jawabannya adalah 3/2 kali 2A berarti 4A. Nah, ini jawabannya. Saya kasih garis dulu pembatasnya. Nah, ini contoh mengerjakan soal jika ada soal yang seperti ini ya, tentang logaritma. Kita lanjutkan dulu. Sudah ada beberapa sifat ya, ada sifat 2, 3, 4. Kita sudah bahas sifat nomor 6, sifat nomor 9 sudah kita bahas. Sekarang kita bahas yang selanjutnya. Bagaimana ini caranya ya? Langkah pertama, pastikan bahwa kita menyederhanakan dalam bentuk yang paling sederhana dulu. Berarti ini 3 log 5, 4 log 27, ini bukan sama dengan ya, saya hapus dulu. Tiga log 5 kali 4 log 27, berarti ini jadikan 2 pangkat 2 log 3 pangkat 3 kali 125 adalah 5 pangkat 3 ya, log 2 pangkat 1. Ini kita olah menjadi apa? Jadikan ini, pangkatnya keluarkan ya. Keluarkan. Dengan menggunakan sifat mana? Sifat 6. Belakang bagi depan. Berarti yang bagian ini 3/2. 3/2 kali 2 log 3 kali 3/1 atau 1/3? Oh, belakang duluan berarti 1/3 kali 5 log 2. Sekarang kita urutkan yang pecahan dengan pecahan ya, 3/2 kali 1/3. Kemudian kita urutkan 3 log 5. Karena kita boleh membalik-balik atau mengkomutatifkan perkalian, maka kita boleh membolak-balik urutannya seperti ini. 3 log 5 kita tulis duluan, kemudian ya kita urutkan lagi ya. Yang basisnya sama dengan numerus 5 log 2 kali terakhir yang belum kita tulis adalah 2 log 3. Nah, kita lihat 3/2 kali 1/3 ini coret-coret, tinggal setengah. 3 log 5 kali 5 log 2, kita baca sifat nomor 8.
A log B kali B log C adalah A log C. Berarti 3 log 5 kali 5 log 2 adalah 3 log 2. Masih nyambung lagi, berarti yang kita tulis ya tepinya saja. Nah, kita satu persatu dulu. 3 log 5 kali 5 log 2 adalah 3 log 2. Kali ini 2 log 3. 2 log 3. 3 log 2 ini berasal dari mana? 3 log 5 kali 5 log 2. Jadi 3 log 2. Kali 2 log 3 yang belakang ini. Dengan menggunakan sifat yang sama, kita sederhanakan. 3 log 2, 2 ketemu 2. Jadi kita tulis yang depan sama pol belakang. 3 log 3. 3 log 3 sesuai sifat kedua adalah 1. Berarti setengah kali 1 sama dengan setengah. Nah, sudah selesai. Soal yang kompleks seperti ini, ternyata jawabannya cukup simpel ya, dengan penyederhanaan. Kita bahas contoh berikutnya. Jika 2 log 3 sama dengan A dan 3 log 5 sama dengan B, bagaimana kita menentukan nilai dari ini ya? 6 log 30. 6 log 30, 6 log 30. Kalau tidak ada hubungan sama sekali, ada 6, basisnya 6. Mana yang ada 6 di sini? Tidak bisa dijadikan perpangkatan juga kan? 30 juga tidak bisa dijadikan perpangkatan. Maka, kita bisa membuatnya menjadi sifat kelima. Sifat kelima. Sifat kelima ini sifat yang cukup unik karena ada PP ya. Ada P di sini. P tidak ada hubungannya dengan A dan B. Sehingga kita bisa menentukan P-nya sembarangan. Tapi ingat, sembarangannya harus dengan teknik ya. Tekniknya bagaimana? Ada angka 2, 3, dan 5 di sini. Ada angka 2, 3, dan 5 di sini. Sehingga kita bisa menggunakan ketiga angka itu. Tapi paling bagus kita gunakan angka yang kedua-duanya ada. Di sini ada 3, di sini ada 3. Maka kita pakai 3. Berarti 3 log 30 dibagi 3 log 6. Kita uraikan dulu. 3 log 30 adalah 3 log 30 kita uraikan menjadi 2 kali 15. 2 kali 15 kita uraikan lagi menjadi bilangan paling kecil, yaitu 2 kali 3 kali 5. Berarti ini pas, cocok dengan angka-angka penting yang kita punya di contohnya ya. 2, 3, dan 5. Di soalnya 2, 3, dan 5 ada soalnya semuanya di situ. Kemudian bagian bawah 3 log 6 adalah 2 kali 3. Kita uraikan ini ya. 3 log 2 kali 3 kali 5. Perkalian. Nah, perkalian ya. Perkalian di sini ya. B kali C bisa diuraikan menjadi A log B tambah A log C. Sehingga ini bisa menjadi 3 log 2 tambah 3 log 3 tambah 3 log 5 per 3 log 2 tambah 3 log 3. Kita lanjutkan. 3 log 2, kita punya 2 log 3 sama dengan A. Kalau 3 log 2 adalah kebalikan ya. Nah, pakai sifat ke-9, langsungan saja. 2 log 3 itu A, 3 log 2 adalah 1 per A. Tambah 3 log 3, tentunya pakai sifat kedua, sama dengan 1. 3 log 5 sudah ada di sini, adalah B. Nah, 3 log 2, kita tahu tadi 2 log 3 adalah A, 3 log 2 balik berarti 1 per A, tambah 3 log 3 adalah 1. Apakah jawaban ini sudah selesai? Sudah, tapi kurang sederhana karena ada pecahan dalam pecahan. Sehingga kita perlu mengalihkan keduanya dengan A, atas A, bawah A. Sehingga hasilnya adalah 1 per A kali A, 1. 1 kali A,
A. B kali A, AB dibagi 1/A kali A, 1 kali A, A. Jawabannya sudah selesai. Jadi contoh soal ini lumayan kompleks soalnya, tapi cukup mudah. Bisa kita selesaikan dengan menggunakan sifat kedua, 3, 5, dan 9. Seperti itu. Oke, untuk contoh berikutnya. Ada soal seperti ini, 25 pangkat 5 log 7 sama dengan berapa ya? Ini 25 pangkat 5 log 7. Ini ada bilangan dipangkatkan sebuah logaritma. Kita tulis lagi aja. 25 pangkat 5 log 7. Kita perlu menyederhanakan ya, karena kita mau ngepasin dengan sifat ketujuh. Sifat ketujuh itu A pangkat A log B adalah B. Sehingga ini perlu kita pasin dulu. Ini menjadi apa? 5 pangkat 2 dipangkatkan dengan 5 log 7. Kita tahu bahwa perpangkatan seperti ini, perpangkatan ya, sifat perpangkatan A pangkat B dipangkatkan C, ini sama saja A pangkat BC. Ya, seperti itu ya. Sehingga ini juga bisa ditukar sama dengan A pangkat CB. Bisa saja jadi A pangkat C dipangkatkan B. Nah, bisa kita tukar-tukar ya, seperti itu ya. Sehingga yang kayak gini, dengan menggunakan cara yang sama A pangkat B dipangkatkan C, bisa menjadi A pangkat C pangkatkan B. Kita bisa menukarnya menjadi 5 pangkat 5 log 7 dipangkatkan 2. Nah, kita tahu bahwa A pangkat A log B adalah B. 5 pangkat 5 log 7 adalah 7. 7 dipangkatkan 2 sama dengan 49. Selesai. Jadi, sesederhana itu ya. Sehingga kita bolak-balik caranya. Kita beralih ke fungsi logaritma sekarang ya. Jadi, sebelumnya kita sudah berkenalan dengan beberapa sifat-sifatnya. Sekarang kita berkenalan dengan fungsi logaritma. Karena ini hal yang penting, karena kita akan belajar bagaimana mencari sifat-sifat fungsi logaritma, kemudian menggambarnya, dan seterusnya. Dan nantinya itu akan dipakai ketika kita membuat sebuah tetapan dalam mengenali pertidaksamaan logaritma. Oke, hampir sama dengan definisi logaritma tadi. Fungsi logaritma didefinisikan dengan fx sama dengan a log x ya. Sifat dari basisnya sama, positif, dan a-nya tidak boleh 1. Numerusnya positif juga. Contoh ini, fx sama dengan 2 log x. Yang bagian a ya. F2 sama dengan fx sama dengan 2 log x, maka f2 adalah 2 log x-nya adalah 2, berarti 2 log 2. Kita tahu bahwa kalau kita menemui a log a, menurut sifat tadi akan hasilnya ada 1, berarti 2 log 2 adalah 1. Sudah selesai ya? Simple. Soal ini mudah. Soal yang kedua, soal yang tergolong cukup mudah. F6 dikurangi F3. F6 adalah 2 log 6 dikurangi F3 2 log 3. Pengurangan logaritma seperti ini bisa menjadi, menurut sifat tadi adalah pembagian. 2 log 6 kurangi 2 log 3 adalah 2 log 6 bagi 3. 6 bagi 3 adalah 2. Sehingga 2 log 2 seperti yang bagian A, 2 log 2 adalah 1. Jawabannya cukup simpel juga ini. Tapi ini menggunakan sifat ya. 2 buah sifat, ini menggunakan 1 buah sifat. Oke, cukup dimengerti ya. Diketahui fx sama dengan 2 log x. Tentukan f6 dikuadratkan kurang f3 dikuadratkan bagi f18. Nah, ini
soal yang lumayan menarik. Kita langsung uraikan di sini. F6 dikuadratkan, kita tulis saja 2 log 6 dikuadratkan. Oh iya, saya lupa menuliskan ya. Kadang-kadang ada tulisan seperti ini, A log B. Ada kuadratnya di sini, bukan di belakang ya. Ini artinya apa? A log B ini adalah A log B yang dikuadratkan. Nah, pangkatnya bisa dituliskan di tengah. Jadi, kalau saya punya, apa namanya, saya hapus dulu ya. Saya punya yang seperti ini. F6 dikuadratkan. Ini sama saja saya tulis 2 log kuadrat 6 dikurangi dengan F3 dikuadratkan, berarti 2 log kuadrat 3. Karena kita sudah tahu bahwa ini ya, tetapan mengenai ini. A log kuadrat B sama dengan A log B yang dikuadratkan. Dibagi dengan F18 adalah 2 log 18. Nah, sekarang kita otak-atik supaya apa? Supaya soal ini terlihat semakin mudah. Oke. Langkah selanjutnya adalah mengerjakannya. Tentunya ini dikerjakan saja. Bagaimana cara mengerjakannya? Cukup mudah ini. 2 log kuadrat 6, 2 log kuadrat 3. Kita tahu bahwa pengkuadratan A kuadrat dikurangi B kuadrat ini bisa menjadi A min B dikali A plus B. Ingat ini materi pemfaktoran pada waktu kelas 8 atau kelas 9 ya. Berarti ini bisa menjadi 2 log 6 dikurangi 2 log 3 dikali dengan 2 log 6 ditambah 2 log 3 dibagikan dengan, wah panjang sekali ini pernya. Dibagikan dengan 2 log 18, ini sebaiknya kita uraikan saja ya. 2 log 18, ini bisa kita uraikan menjadi 2 log 3 kali 6 ya. 3 kali 6. 2 log 3 kali 6. Atau kita juga bisa mengubahnya ya. Nah, saya hapus juga ini. Kita tetapkan jadi 18 saja. 18. Nah, ini kita ubah ini. Nanti kita ubah. Bagian depan ini kita ubah menjadi sesuai sifat ya. 2 log 6 bagi 3 dikali dengan 2 log 6 kali 3. Seperti ini. Dibagi dengan 2 log 18. Kita tahu bahwa 2 log 6 kali 3 adalah 2 log 18. Ini bisa kita coret langsung. Ini sama ini ya. Karena 2 log 6 kali 3 adalah 2 log 18. Nah, ini karena ini sama, bisa kita coret. Tinggal bagian depan saja. 2 log 6 bagi 3 adalah 2 log 2. Sehingga soal ini bagaimana hasilnya? Adalah 1. Nah, simpel bukan? Nah, itu penjelasan sekilas tentang fungsi logaritma ya, tentang contoh-contohnya. Untuk pertemuan mendatang, kita akan bahas tentang bagaimana memahami persamaan logaritma. Jadi, tetap pelajari sifat-sifat logaritma, hafalkan rumusnya, cari soal-soal sebanyak-banyaknya supaya kamu semua itu ininya langsung ngeh dan bisa langsung otak-atik soal-soal tentang logaritma dengan cepat dengan menggunakan sifat-sifat logaritma. Sekian dari saya, jangan lupa untuk tetap
Semangat, tetap sering latihan, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.